Tahun 2020 menjadi sebuah tantangan bagi dunia kerja Indonesia. Didera dengan pandemi COVID-19 membuat tentunya kita harus mampu beradaptasi dengan sistem digital atau digitalisasi yang ada. Era industri 4.0 juga menjadi sebuah tantangan bagi angkatan kerja Indonesia. Bagaimana tentunya Indonesia bisa menjawab itu dan juga bagaimana dukungan pemerintah dalam menciptakan digital talent. Sudah tersambung bersama kami dalam Economic Update bersama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia. Ibu Ida, apa kabar, Bu? Kabar juga, Mas Gibran, saya baik. Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Kita hari ini berbincang soal dukungan pemerintah dalam menciptakan digital talent, Bu. Seperti apa sebenarnya program apa saja yang tengah dikerjakan oleh pemerintah untuk menekan angka pengangguran, Bu? Saat ini seluruh kementerian dan lembaga sedang bahu-membahu untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi dan meredam dampak geopolitik global. Beberapa program yang menjadi terobosan pemerintah dan Kementerian Ketenagakerjaan terlibat aktif di dalamnya. Yang pertama adalah program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang saat ini sudah terbit Perpres 68 tahun 2022. Ini Perpres mengakselerasi dan mengorkestrasi pengembangan sumber daya manusia melalui vokasi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder termasuk Kementerian Ketenagakerjaan agar semuanya bisa tertata dan terukur. Kemudian ada program bantuan subsidi upah yang dilakukan pada tahun 2020, 2021 dan kita akan melihat bagaimana tahun 2022 ini. Ini adalah program kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya beli tenaga kerja di tengah masa pemulihan. Kemudian ada program jaminan kehilangan pekerjaan. Ini program yang eksekutornya adalah Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kami berkolaborasi untuk melindungi pekerja yang ter-PHK dengan manfaat uang tunai, manfaat akses informasi pasar kerja, dan manfaat pelatihan kerja secara lebih terintegrasi. Kemudian ada program kartu prakerja yang merupakan inovasi pemerintah di masa pandemi ini, di mana posisi Kementerian Ketenagakerjaan melalui Siap Kerja dulu Sisnaker ini menjadi satu-satunya platform digital pemerintah yang menjadi mitra program ini bersama dengan platform digital swasta yang lain. Kami juga punya Siap Kerja yang merupakan ekosistem digital yang mengintegrasikan seluruh layanan ketenagakerjaan. Selain itu tentu saja program-program reguler yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan yang selama ini sudah cukup baik dilaksanakan seperti program pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau dulu orang menyebutnya BLK, kemudian kita tetap melaksanakan program pemagangan dalam dan luar negeri hingga sertifikasi kompetensi ini terus kita lakukan secara konsisten. Begitu banyak program yang dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk bisa mendorong bagaimana tenaga kerja kita lebih kompetitif dan masyarakat Indonesia utamanya angkatan kerja juga lebih baik ke depannya untuk masa depannya. Tapi bagaimana Bu Kemenaker melihat pergeseran demand tenaga kerja di masa pandemi Bu? Transformasi apa saja Bu yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dalam menghadapi dinamika dunia industri saat ini Bu? Mas Gibran, pandemi ini telah mengakselerasi revolusi industri 4.0 dan transformasi digital di dunia kerja. Akibatnya apa? Akibatnya adalah jenis pekerjaan ini tumbuh dan berkembang mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Untuk merespon kondisi itu, kami memiliki 9 lompatan untuk menjawab seluruh tantangan ketenagakerjaan tersebut. Antara lain yang kami lakukan adalah melakukan transformasi balai latihan kerja, kemudian melakukan link and match ketenagakerjaan, melakukan transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri. Dulu pasar kerja luar negeri kita terbatas pada sektor informal, kita perluas baik pasarnya maupun sektornya. Kemudian kita membangun visi baru hubungan industrial, melakukan reformasi pengawasan, membangun ekosistem digital siap kerja, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita perkuat dengan melakukan reformasi birokrasi.
Iya, begitu banyak dorongan dari pemerintah utamanya, Bu. Tapi kalau dari Kemenaker, Bu, melihat talenta-talenta muda di Indonesia seperti apa pandangannya? Potensinya seperti apa juga, Bu? Iya, saat ini kita memiliki potensi bonus demografi hingga tahun 2030 dan ini harus kita optimalkan agar bisa benar-benar menjadi bonus bagi pembangunan kita. Di satu sisi eh, kita melihat bahwa perusahaan di Indonesia saat ini sulit mencari karyawan dengan kemampuan digital yang memadai. Ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh East Ventures tahun 2022. Kelemahan kualitas SDM kita yang paling mendasar itu adalah kemampuan implementasi digital yang belum memadai. Rata-rata lebih bersifat teoritis. Kemudian yang kedua, kemampuan digital yang masih terlalu umum. Kemudian faktor belum memiliki pengalaman. Potensi sumber daya manusia di Indonesia saat ini baru kalau dilihat ya dari survei ini eh, kita bisa lihat baru pada tahapan kuantitas. Kita sudah berhasil mendorong kuantitasnya. Nah, untuk menjadikan potensi tersebut teraktualisasi menjadi produktivitas yang tinggi, maka pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di berbagai jenjang kehidupan menjadi syarat untuk memenuhi potensi-potensi tersebut. Untuk mencapai pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, maka mau tidak mau memang pendanaan yang masif, yang efektif dan inovatif itu menjadi kunci. Iya, Bu, kita ketahui bahwa salah satu program pemerintah untuk menekan angka pengangguran adalah program Digital Talent. Bagaimana, Bu, evaluasi pelaksanaan di tahun 2021 dan juga untuk perbaikan di tahun 2022 seperti apa, Bu? Digital Talent Scholarship adalah salah satu program pelatihan vokasi yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga, dalam hal ini adalah Kemkominfo. Program ini sangat baik untuk entry level tenaga kerja pada kompetensi digital. Namun demikian, untuk menjadikan tenaga kerja yang mastery pada kompetensi digital kekinian seperti programming, Internet of Things dan seterusnya, itu diperlukan durasi yang lebih panjang dan membutuhkan investasi sumber daya manusia yang tidak sedikit di berbagai level. Sekali lagi kuncinya juga masih persoalan pendanaan yang lebih masif, efektif, dan inovatif. Dan hal ini juga tentu berlaku juga bagi program-program pelatihan yang serupa yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun oleh kementerian kelembagaan yang lain. Oke, itu